Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekis Perpajakan yang akan mempresentasikan hasil tugas video kami yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Azhar Setia Pramana. Yang kedua, Benita Saila Damaranti. Yang ketiga yaitu Ina Aisyah Mutmainah. Saksikan video kelompok kami berikut. Oke, kalian pernah gak sih bertanya-tanya kenapa kita semua wajib bayar pajak? Kenapa kita semua harus taat kepada pajak? Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Jadi pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dan itu adalah berdasarkan undang-undang. Jadi pajak itu sifatnya adalah memaksa. Pajak juga mempunyai tujuan, yaitu untuk keadilan sosial, untuk memberikan fasilitas publik yang memadai yang dinikmati oleh semua warga negaranya. Misalnya negara Indonesia ya bakal dinikmati oleh warga negara Indonesia. Contohnya fasilitas publik, transportasi umum kayak kereta dan sebagainya, masih banyak lagi, dan jenis-jenis kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Lalu kenapa sih pajak itu penting banget? Secara umum pajak itu adalah untuk kebutuhan publik, kebutuhan semua masyarakat warga negaranya, yang bertujuan untuk kemakmuran agar warga negaranya hidup aman dan damai. Contohnya gini deh, kalian kalau berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, itu kan naik motor atau naik mobil atau apa, itu kan pakai jalan raya kan. Jalan raya itu adalah dari hasil pajak. Dan teman-teman kalau naik kereta kan harganya murah banget, itu adalah subsidi. Subsidi itu adalah dari pajak juga. Dan misalkan teman-teman sakit nih, pasti pakai BPJS kan. Kalau nggak pakai BPJS akan mahal. Dan pelayanan kesehatan itu adalah suatu sumber dari pajak. Mengapa pajak itu penting? Ya itu untuk kebutuhan kita semua, untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, dan masyarakat umum. Itu pentingnya pajak. Selanjutnya, jenis-jenis pajak yang perlu kita ketahui. Di Indonesia ada berbagai jenis pajak yang berlaku, baik untuk perorangan maupun badan usaha. Memahami jenis-jenis pajak ini akan membantu kita mengetahui kewajiban perpajakan kita. Berikut beberapa contoh pajak yang paling umum. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang kita terima, baik itu dari gaji pekerjaan, keuntungan dari usaha, penghasilan dari profesi, atau keuntungan investasi. Semuanya dikenakan PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Ketika kita membeli produk di supermarket atau menggunakan jasa tertentu, kita mungkin melihat PPN sudah termasuk dalam harga. PPN bersifat konsumtif, artinya siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang dikenakan PPN akan membayar pajak ini. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jika kita memiliki tanah atau bangunan, kita wajib membayar PPB. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai objek pajak atau NJOP dari bumi dan bangunan yang kita miliki. Yang keempat, pajak kendaraan bermotor atau PKB. Setiap tahun, pemilik kendaraan bermotor wajib membayar PKB saat memperpanjang STNK. Besaran PKB ditentukan berdasarkan jenis, tahun, dan harga jual kendaraan kita. Yang terakhir, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak ini dikenakan pada barang-barang yang dianggap mewah seperti mobil mewah atau kapal pesiar sebagai bentuk pengendalian konsumsi barang-barang tersebut. Penting untuk diingat bahwa setiap jenis pajak memiliki tarif dan peraturan yang berbeda. Selalu pastikan kita mendapatkan informasi akurat dari sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ayo bayar pajak, manfaatnya kembali ke kita semua.
Mungkin terasa seperti beban, tetapi bayar pajak adalah bentuk nyata dari partisipasi kita dalam membangun bangsa. Setiap rupiah yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur modern. Bayangkan bagaimana kita bisa berpergian dengan lebih efisien berkat jalan tol yang dibangun, jembatan yang menghubungkan daerah terpencil, atau fasilitas bandara dan pelabuhan yang mendukung perekonomian. Semua ini didanai dari pajak. Yang kedua, pendidikan berkualitas. Dana pajak mendukung pembangunan dan perbaikan sekolah, pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi, peningkatan kesejahteraan guru, serta penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik demi mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Selanjutnya yang ketiga, layanan kesehatan prima. Pajak membiayai pembangunan rumah sakit dan puskesmas, penyediaan alat medis canggih, pengadaan obat-obatan esensial, serta program kesehatan masyarakat seperti imunisasi gratis dan pencegahan penyakit. Ini semua demi kesehatan dan kesejahteraan kita dan keluarga. Yang keempat, keamanan dan ketertiban. Gaji aparat keamanan, TNI atau Polri, pengadaan peralatan pertahanan, hingga biaya operasional penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, semuanya bersumber dari pajak. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih aman dan tentram. Yang kelima, kesejahteraan sosial dan subsidi. Pajak memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok seperti listrik atau bahan bakar minyak agar harganya terjangkau, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang terakhir, pengelolaan lingkungan hidup. Dana pajak juga dialokasikan untuk program pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, hingga upaya mitigasi bencana alam. Ini penting untuk masa depan bumi kita. Singkatnya, pajak adalah investasi kita bersama untuk masa depan yang lebih baik. Kemudahan membayar dan melapor pajak di era digital. Pemerintah terus berupaya mempermudah proses perpajakan. Kini, Anda tidak perlu lagi antre panjang di kantor pajak. Berbagai layanan digital telah tersedia, seperti yang pertama ada e-filing, yaitu lapor SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Anda secara online. Kapan saja dan di mana saja, sangat praktis dan hemat waktu. Yang kedua ada e-billing, yaitu sistem pembayaran pajak online. Anda cukup membuat kode billing dan membayarnya melalui mobile banking, internet banking, ataupun ATM. Yang ketiga ada konsultasi online. Jika Anda punya pertanyaan, DJP menyediakan berbagai kanal komunikasi digital, termasuk media sosial dan kontak center yang responsif. Yang keempat ada aplikasi mobile. Beberapa fitur perpajakan juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi mobile untuk kemudahan akses. Manfaatkan kemudahan ini untuk selalu patuh dalam membayar dan melaporkan pajak Anda. Mari jadi warga negara yang patuh pajak. Membayar pajak adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang baik. Dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, kita turut berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan adil. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan adalah fondasi bagi kemajuan bangsa. Jangan tunda, segera penuhi kewajiban perpajakan Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi kantor pelayanan pajak KPP terdekat atau mengakses informasi perpajakan resmi melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id. Pajak kuat, Indonesia maju, mari bersama membangun negeri ini dengan partisipasi aktif dalam membayar pajak. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.